Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelajar hebat SMK Terbuka Al-Farabi yang berbahagia. Alhamdulillah kita sampai pada episode yang keempat, materi BQ dan BPI, Bina Al-Quran dan Bina Pribadi Islam, dengan judul Pribadi Qurani Surat Al-Ikhlas. Teman-teman pelajar hebat Al-Farabi yang berbahagia, kalau surat An-Nas disebut An-Nas karena mengambil dari beberapa ayat dari surat An-Nas, ayat pertama, kedua, ketiga, 5 dan 6. Kenapa Al-Falaq? Karena Al-Falaq mengambil dari ayat yang pertama surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kenapa surat Al-Ikhlas disebut surat Al-Ikhlas? Di ayat pertama Qul huwallahu ahad, tidak ada kata Al-Ikhlas. Allahu somad, di ayat yang kedua tidak ada Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad, di ayat yang ketiga pun tidak ada juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada kata Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas? Kenapa disebut Al-Ikhlas? Al-Ikhlas artinya memurnikan, mengikhlaskan, memurnikan ketauhidan Allah, memurnikan keesaan Allah, memurnikan kemahaesaannya Allah. Bahwa teman-teman hafal Pancasila, sila yang pertama, bahwa Allah yang dimaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Juga teman-teman hafal di Dasar Dharma Pramuka nomor 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena mengandung tentang memurnikan ketauhidan Allah, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, coba kita lihat ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah hai Rasul, kasih tahu pada sahabat kalian. Qul ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul, kasih tahu kepada kaum kafir Quraisy. Qul, katakanlah teman-teman semuanya, kasih tahu pada teman-teman di grup, teman-teman main, teman-teman nongkrong, teman-teman sekolah, teman-teman di rumah. Katakan kepada mereka semuanya, atau katakan kepada teman-teman yang menganggap teman itu adalah disebelin, benci sama dia, atau teman-teman yang nggak baik, nggak bagus, dan teman-teman sebel sama dia dan seterusnya. Katakan sama mereka, Huwallahu ahad, Allah itu adalah Maha Esa. Sebagaimana Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu Maha Satu, Maha Esa. Sebagaimana Dasar Dharma Pramuka yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Katakan sama mereka semua bahwa Allah itu Esa. Allah itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketuhanan yang Maha Esa. Orang tua kita, bapak ibu kita bukan Tuhan. Sehingga teman-teman sholatnya menyembah Allah, ngaji, belajar bukan karena orang tua, tapi karena Allah, Allah yang Esa. Orang tua bukan Tuhan. Tuhan cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita di sekolah bukan Tuhan, Tuhan kita Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak takut. Kita sholat bukan karena disuruh guru, kita ngaji, kita belajar bukan karena disuruh guru, kita bukan karena ingin dapat nilai dari guru dan seterusnya, ijazah dan akhirnya dan semuanya, bukan karena itu. Kita berteman karena bukan nggak enak sama teman dan seterusnya, tapi wallahu, katakanlah sama mereka, Allah itu Esa. Android, gadget bukan Tuhan kita. Sehingga pada saat asik dengan gadget, asik dengan Android, asik dengan teman, lupa asik dengan orang tua, belajarnya karena orang tua, belajarnya karena guru, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua, Allahu somad, Allah itu tempat tergantung. Sehingga kita selalu berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembah, sholat sehari semalam 5 waktu, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarnya kita karena Allah, ngaji kita karena Allah. Teman-teman
mengerjakan tugasnya, tugas PBJJ, tugas daring, tugas online kan Allah Subhanahu. Bukan karena dipaksa orang tua, bukan karena disuruh sama guru, bukan karena nggak enak sama teman satu kelompok dan seterusnya, tapi karena Allah Subhanahu. Allah tempat bergantung. Jadi kita melaksanakan pembelajaran PBJJ misalnya, kita sholat 5 waktu, kita menjaga omongan, menjaga pergaulan dalam rangka karena Allah lah yang tempat kita bergantung. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tidak beranak, lam yalid, Allah itu tidak beranak. Kalau teman bunda kita, ibu kita hamil dan dia melahirkan, karena dia beranak, dia manusia, karena dia punya suami, yakni ayah kita, sehingga dia melahirkan. Allah itu tidak peranakan, Allah itu bukan anak. Allah tidak punya ayah bunda, tidak punya orang tua. Allah itu ada dengan sendirinya, dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman, lam yalid wa lam yulad. Di ujungnya di ayat yang keempat, walam yakul lahu. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Orang tua, ibu kita, ayah kita, guru kita, teman kita makan nasi, kita pun makan. Mereka tidur, kita pun tidur. Tapi Allah tidak. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat. Sebagaimana Asmaul Husna 99 yang lain, Allah Maha Mulia dan Maha seperti tadi. Allah mustahilnya sifat-sifat yang lemah, Allah mustahilnya sifat-sifat yang hina. Karena itu Allah beda dengan makhluk, beda dengan kita. Teman-teman, pelajaran dari surat Al-Ikhlas ini di episode yang keempat ini adalah pentingnya buat kita bagaimana kita menjadi pribadi Qur'ani surat Al-Ikhlas yang senantiasa memurnikan ketahuidan Allah SWT, memurnikan keikhlasan kita, keesaan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dasar dharma pramuka yang pertama takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita bergantung selalu senantiasa pada Allah. Kita belajarnya, ngajinya, PBJJ-nya, sholatnya 5 waktu karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena ayah bunda, bukan karena guru, bukan karena teman, bukan karena disuruh ustaz, disuruh habib dan seterusnya, tapi karena Allah Subhanahu. Kita bergantung kepada Allah. Boleh kita bergantung kepada ustaz kita, kepada guru kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita, tapi jadikan itu sebuah wasilah kita selalu dekat sama Allah, selalu takarub ke Allah, selalu mengesahkan Allah. Karena apa? Karena Allah tanam dalam diri kita bahwa Allah itu beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak punya ayah, Allah tidak punya anak, dan Allah itu beda dengan makhluk. Tidak ada sesuatu pun seseorang yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian episode yang kelima, Bina Quran dan Bina Pribadi Islam, Pribadi Quran surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita menjelaskan diri, memurnikan diri kita untuk tauhidullah, mengesahkan Allah. Muncul di ujungnya adalah sikap salimul aqidah,